Nah, setelah Xiaoyan pergi meninggalkan camp suku ular, dia pun bergegas kembali untuk mempersiapkan rencana pembunuhan Yan Luotian dan juga 3 tetua lembah Mulan. Setelah semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk melakukan misi pembantaian telah sepenuhnya disiapkan, semua orang pun akhirnya kembali berkumpul di sebuah gunung yang berjarak tak jauh dari lokasi benteng Gunung Hitam berada. Di situ para petinggi aliansi Yan telah berkumpul dan hanya perlu menunggu kedatangan Medusa untuk memulai rencana mereka tersebut. Tak lama kemudian sosok Medusa pun akhirnya muncul bersama dengan beberapa ahli dari suku ular. Nah, dikarenakan semua orang yang terlibat kini telah berkumpul, Xiao Ding pun kembali menjelaskan rencana yang telah mereka sepakati, di mana Xiaoyan dan juga Medusa akan menyelinap ke dalam kota dan mencari kesempatan untuk bisa membunuh Yan Luotian serta tetua lembah Mulan. Jika nantinya misi tersebut gagal, maka Kaisar Es akan memimpin pasukan dari aliansi Yan untuk datang membantu. Singkat cerita, Xiaoyan dan yang lainnya pun segera berangkat menuju kota tujuan mereka. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Xiaoyan dan kelompoknya pun akhirnya sampai di sebuah kota di mana 3 aliansi sekte tinggal saat ini. Untuk menghapus keberadaan mereka, Xiaoyan dan kelompoknya pun dengan cepat menyebar dan memasuki wilayah hutan. Di sisi lain, kota tersebut ternyata kini telah dipenuhi oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, yang dimana mereka semua diperintahkan untuk berpatroli secara ketat dan melaporkan segala hal yang mencurigakan. Melihat ketatnya penjagaan di dalam kota, Xiaoyan pun lantas memutuskan untuk beraksi di malam hari demi mengurangi resiko kegagalan misi tersebut. Selang beberapa waktu, sebuah gulungan tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Ketika dibuka, ternyata gulungan itu berisi peta seluruh kota yang menunjukkan posisi di mana Yan Luotian dan juga tetua lembah Mulan berada. Dikarenakan kedua target ini berada di tempat yang berbeda, maka Medusa dan Xiaoyan pun memutuskan untuk bertindak secara terpisah. Sama seperti sebelumnya, Xiaoyan kini akan berhadapan dengan tetua lembah Mulan, sedangkan Medusa akan menghadapi Yan Luotian. Sebelum bergerak, Xiaoyan memberitahu Kaisar Es agar tidak mengambil tindakan selama misi ini berjalan lancar. Singkat cerita, Xiaoyan dan juga Medusa pun akhirnya bergerak secara terpisah menuju target mereka masing-masing. Sementara itu di tengah kota kita diperlihatkan Sang Dewi Racun yang mengawasi seluruh area kota sembari mengatakan bahwa aku telah membantu semampuku dan sisanya akan kuserahkan kepada kalian berdua. Scene lalu berpindah ke sebuah wilayah di mana tetua lembah Mulan berada. Terlihat di sana ada begitu banyak ahli Dowang yang terus berpatroli tanpa henti demi melindungi tetua mereka yang saat ini masih terluka parah akibat serangan Xiaoyan sebelumnya. Namun meskipun tempat tersebut dijaga dengan sangat ketat, tetapi dengan tingkat kekuatan mereka saat ini, tentu semua itu tidak akan bisa mempengaruhi pergerakan Xiaoyan sedikit pun. Sementara itu di sisi lain, Medusa kini juga telah tiba di lokasi sekte Luoyan berada. Setelah memeriksa situasi di sana dengan energi spiritualnya, Medusa pun menemukan bahwa ternyata si bajingan Yan Luotian saat ini sedang bersenang-senang dengan sejumlah wanita. Namun di situ Medusa masih menahan diri untuk mencari momen yang tepat. Dengan begitu dia bisa membunuh Yan Luotian dalam satu serangan. Sedangkan di lokasi lembah Mulan, Xiaoyan kini tengah mengawasi 3 tetua lembah Mulan yang tengah berada di sebuah ruangan. Terlihat di sana para tetua itu sedang menyatukan kekuatan untuk membantu mempercepat pemulihan tetua berkepala harimau yang sebelumnya hampir tewas di tangan Xiaoyan. Setelah bersabar cukup lama, Xiaoyan pun akhirnya mulai beraksi. Seketika lembah Mulan yang awalnya tenang tiba-tiba saja seakan dihantam guntur yang sangat dahsyat. Meski para ahli masih berjaga di posisi mereka masing-masing, tetapi tak satu pun dari mereka yang bisa menahan pergerakan Xiaoyan. Dalam sekejap Xiaoyan pun berhasil menerobos masuk dan akhirnya sampai tepat di hadapan tetua berkepala harimau yang sedang mencoba memulihkan diri. Tanpa banyak basa-basi, Xiaoyan pun langsung mencengkram leher tetua berkepala harimau dengan keras hingga membuatnya tak lagi berdaya. Meskipun 2 tetua lainnya berusaha keras menghentikan Xiaoyan, tetapi di situ Xiaoyan sama sekali tak memperdulikan perkataan mereka sedikit pun dan langsung mengerahkan api surgawi hijau yang mengalir deras ke tangan Xiaoyan hingga membuat tetua berkepala harimau pun tewas seketika. Setelah menyaksikan kejadian itu, 2 tetua lembah Mulan yang tersisa pun seketika meluap dipenuhi amarah yang menggelegar dan langsung menargetkan Xiaoyan. Mereka dengan cepat memerintahkan seluruh pasukan untuk membunuh Xiaoyan apapun yang terjadi. Setelah perintah itu terdengar, para ahli pun seketika berkumpul untuk mengepung Xiaoyan.
Di situ Xiaoyan bisa merasakan kalau di sekitarnya terdapat 3 praktisi Do Huang. Jika ditambah dengan 2 tetua lembah mulan, maka totalnya ada 5 ahli Do Huang. Tentu saja dengan kekuatan yang dimiliki Xiaoyan saat ini, dia tidak bisa memaksakan diri untuk menghadapi mereka semua sekaligus. Namun sebelum pergi, Xiaoyan menyempatkan diri untuk mengambil cincin penyimpanan milik tetua berkepala harimau yang dia bunuh sebelumnya dan segera terbang jauh ke langit. Para tetua tentu tak tinggal diam dan bergegas mengejar Xiaoyan dengan kecepatan penuh. Walaupun Xiaoyan memiliki teknik langkah 3000 petir sekalipun, tetapi untuk kabur dari kepungan 5 ahli Do Huang bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Xiaoyan pun tak punya pilihan lain selain bertukar pukulan dengan mereka. Setelah bertarung cukup lama, Xiaoyan pun menyadari bahwa jika pertarungan ini terus berlanjut, maka bisa dipastikan dia akan terperangkap di tempat tersebut. Karena tak punya cara lain, Xiaoyan pun seketika memusatkan pikirannya dan berniat untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu teratai Buddha 3 warna. Namun tepat ketika energi di tangan Xiaoyan akan dipadatkan, tiba-tiba saja sosok Medusa pun muncul di hadapan Xiaoyan dan segera menghadang 5 ahli Do Huang yang mencoba mengejarnya. Medusa lantas mengalihkan pandangannya dan menatap Xiaoyan yang saat ini dipenuhi luka akibat serangan dari 5 ahli Do Huang tersebut. Sontak hal itu membuat Medusa dipenuhi amarah dan bersumpah akan membuat para Do Huang itu membayar apa yang telah mereka perbuat. Melihat Medusa yang muncul secara tiba-tiba, Xiaoyan pun cukup terkejut dan bertanya apakah dia telah berhasil membunuh Yan Luotian. Mendengar pertanyaan itu, Medusa lantas membenarkan bahwa Yan Luotian saat ini telah mati. Setelah itu, Medusa pun meminta Xiaoyan agar segera keluar dari kota tersebut, sementara dia akan mengurus masalah yang tersisa. Dengan kemunculan Medusa ini tentu membuat tetua lembah mulan merasa ketar-ketir dan dipenuhi rasa takut. Sebelumnya mereka bisa bersaing dengan Medusa dikarenakan bantuan dari teknik gabungan binatang buas. Namun setelah tetua berkepala harimau tewas, tentu mereka saat ini hanyalah Do Huang biasa dan bukan lagi tandingan seorang Dozong seperti Medusa. Tanpa pikir panjang, Medusa pun seketika bergerak tepat ke arah tetua lembah mulan berada sembari mengeluarkan pedang ular 7 warna untuk menghabisi mereka. Dengan panik, 3 ahli Do Huang dari pihak lawan pun mencoba menghadang Medusa. Namun sayang, usaha mereka itu sia-sia dikarenakan Medusa dapat dengan mudah menghentikan serangan tersebut dengan bantuan teknik ular surgawi yang dia miliki. Karena tak sanggup lagi bertukar serangan dengan Medusa, 3 ahli Do Huang dari pihak tetua lembah mulan pun memutuskan untuk kabur dan meninggalkan pertempuran. Karena hanya tersisa 2 tetua lembah mulan, Medusa pun dengan cepat melepaskan beberapa serangan dan berhasil memukul mundur 2 ahli Do Huang itu sampai membentur tanah dengan begitu keras. Setelah menerima serangan dahsyat itu, 2 tetua lembah mulan pun semakin dipenuhi ketakutan dan berusaha untuk melarikan diri. Namun sayang, sebelum mereka bergerak, Medusa sudah lebih dulu membentuk sebuah busur panah yang langsung menembus kedua tetua tersebut hingga tak ada lagi jejak kehidupan yang tersisa di antara mereka. Nah, setelah berhasil membunuh mereka semua, Medusa lantas mengambil cincin penyimpanan milik 2 tetua lembah mulan tersebut dan segera pergi untuk menemui Xiaoyan yang saat ini tengah menunggu di luar kota. Tentu saja tak satupun dari pasukan lembah mulan yang berani menghentikannya mengingat seberapa kuat Medusa. Terlebih lembah mulan saat ini telah menerima kerugian yang sangat besar akibat perbuatan Xiaoyan dan juga Medusa. Singkat cerita, setelah keluar dari kota itu, Medusa pun dengan lembut meraih tangan Xiaoyan untuk membawanya pergi secepat mungkin dikarenakan para ahli dari Sekte Jinyan maupun lembah mulan telah berkumpul. Di situ ketua sekte racun atau Xiao Yeshan juga hadir dan membuat para ahli dari kedua sekte tersebut tidak berani melanjutkan pengejaran mereka. Selain itu, dengan kematian Yan Luotian serta tetua lembah mulan, maka kedepannya kedua sekte ini tidak akan memiliki keberanian untuk kembali menyerang kekaisaran Jiama. Tak lama kemudian, Kaisar Es pun muncul menemui Xiaoyan untuk menanyakan situasi di tempat tersebut. Mengingat beberapa waktu lalu kota itu telah berubah menjadi sebuah medan tempur. Kaisar Es juga memberitahu bahwa bala bantuan dari aliansi yang telah sepenuhnya siap untuk datang membantu. Namun di situ Xiaoyan mengatakan bahwa dia dan juga Medusa telah berhasil menyelesaikan misi mereka. Kabar itu tentu membuat Kaisar Es merasa lega dikarenakan mereka tidak perlu melibatkan pasukan aliansian dari Jiama. Nah, setelah semua itu, Xiaoyan lantas mengambil sebuah gulungan yang terdapat di dalam cincin penyimpanan tetua lembah mulan.
Gulungan tersebut tidak lain adalah metode dari teknik gabungan yang dipraktikkan Tetua Lembah Mulan di pertarungan sebelumnya. Namun sayang, gulungan yang Xiaoyan dapatkan kali ini hanyalah salah satu bagian dari metode tersebut dan bukan versi lengkapnya. Hal ini membuat Xiaoyan merasa cukup putus asa karena tidak bisa mempelajari teknik yang sangat kuat itu. Akan tetapi semuanya tak berhenti sampai di situ. Medusa kemudian menyerahkan 2 cincin penyimpanan Tetua Lembah Mulan yang dia dapatkan sebelumnya kepada Xiaoyan. Setelah diperiksa, Xiaoyan akhirnya berhasil menemukan gulungan metode versi lengkap dari teknik penggabungan binatang buah. Tak hanya itu, Medusa juga menyerahkan sebuah gulungan emas yang didapatkan dari Yan Luotian. Setelah membuka gulungan emas tersebut, Xiaoyan menemukan bahwa gulungan itu berisi teknik terbang yang sangat langka dan lebih efisien jika dibandingkan dengan sayap dogi pada umumnya. Jika Xiaoyan berhasil mempraktekannya, maka hal ini akan sangat berguna di masa depan nantinya. Nah, dikarenakan tujuan dan misi mereka telah sepenuhnya diselesaikan, maka Xiaoyan dan yang lainnya pun memutuskan untuk segera kembali ke benteng Gunung Hitam. Xin lalu berpindah tepat di mana para ahli dari Sekte Luoyan maupun Lembah Mulan berkumpul dan merasa putus asa. Bagaimana tidak, kini ketua dari kedua sekte besar ini telah terbunuh di tangan Xiaoyan. Kedepannya mereka tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bisa bersaing dengan Kekaisaran Jiama. Kemenangan ini membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa kedepannya Aliansian pasti akan menjadi salah satu fraksi terkuat yang berdiri di wilayah barat laut benua Doki. Pada saat itu Xiaoyan tidak perlu khawatir lagi jika harus berhadapan dengan musuh terbesarnya, yaitu Aula Jiwa. Sementara itu, dengan hancurnya kedua sekte besar tersebut, maka Xiao Yishan selaku ketua dari sekte racun pun mengumumkan secara terang-terangan bahwa sekte racun akan mundur dari aliansi 3 sekte dan membubarkannya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi Kekaisaran Jiama, di mana kedepannya tidak akan ada lagi ancaman yang perlu mereka khawatirkan. Kemenangan telak ini membuat nama aliansi Yan semakin dikenal di seluruh penjuru Kekaisaran. Terlebih hubungan antara Xiaoyan dan juga Medusa yang semakin melekat tentu memberikan banyak manfaat bagi aliansian. Namun untuk mencegah hal yang sama kembali terjadi, Xiaoyan berniat menciptakan sekelompok pasukan tak takut mati dengan bantuan pil penguras kehidupan. Jika rencana ini berhasil, maka kedepannya aliansian akan memiliki banyak ahli tingkat tinggi hanya dalam waktu singkat. Dan untuk mewujudkan semua itu, Xiaoyan harus memberitahu para alkemis tingkat tinggi dari aliansian untuk segera menyempurnakan pil penguras kehidupan sebanyak mungkin. Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 68-nya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya.